Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Jumpa lagi dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki. Teman-teman pecinta sepak bola tanah air, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman dapat selalu beraktivitas dan semangat terus dalam keadaan sehat, berkumpul bersama keluarga. Terima kasih teman-teman, saya ucapkan yang telah menonton dan mendukung video saya ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga like. Bagi teman-teman yang baru menemukan, ikuti terus informasi perkembangan Timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur, terutama Timnas Senior. Teman-teman, dalam kegiatan TC yang berlaku kemarin tanggal 27 sudah dikumpulkan dan rencana hari ini tanggal 28 Mei pemain-pemain yang sudah berkumpul akan melakukan latihan bersama. Nah, menarik untuk melihat strategi apa yang akan dilakukan oleh pelatih Sintayong, terutama kita menyoroti pada lini pertahanan. Dan juga bagaimana tentang perkembangan Timnas Irak yang menurut informasi akan mengirimkan beberapa pemain debutan. Itulah informasi yang dapat saya berikan untuk teman-teman pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman, melihat komposisi pemain yang didaftarkan oleh Sintayong berjumlah 22 orang, yang memang biasanya Sintayong dalam pemanggilan pemain itu selalu melebihkan pemain sekitar antara 26-25 pemain, tapi kali ini Sintayong hanya memanggil 22 pemain yang menurut regulasi ketika pertandingan resmi pemain yang didaftarkan adalah 23 pemain. Nah, dari 22 pemain itu yang menjadi penjaga gawang hanya 2 yang didaftarkan dipanggil, yang seharusnya 3. Nah, yang satu ini mungkin milik Martin Paes dan kita masih lihat perkembangannya seperti apa. Kita tahu Martin Paes masih dalam posisi penyelesaian dengan Badan CAS atau Arbitrase Olahraga Internasional. Nah, teman-teman, kita akan menyoroti lini pertahanan anak asuh Sintayong yang digalang oleh Kapten Timnas yaitu Rizky Ridho. Pada penyisihan Piala Asia itu lini pertahanan digalang oleh Rizky Ridho, Jordi Amat dan juga Elkan Baget. Yang menariknya sekarang Jordi Amat dan Rizky Ridho masih dipanggil, tetapi Elkan Baget sudah tidak dipanggil. Untuk kesempatan kali ini karena pada pertandingan kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia di grup F, di mana kita tahu yang dipasang untuk lini pertahanan, Sintayong memanggil Justin Hapner dan juga Jay Itzes, pemain baru yang dinaturalisasi bersama dengan Rizky Ridho. Dengan pola permainan 3-4-3 yang menjadi ciri khas Sintayong, memang lini pertahanan Indonesia terlihat begitu kokoh. Ini terbukti kita mampu menang 2 kali pertandingan secara berturut-turut melawan Vietnam, yang kita tahu memang ketika Indonesia melawan Timnas Senior Vietnam, Indonesia selalu mengalami kesulitan. Tetapi dengan lini pertahanan yang digalang oleh 3 orang itu, Rizky Ridho, Justin Hapner dan juga JHS terlihat begitu kokoh, saling bahu-membahu menggalang pertahanan. Kita menang 1-0 ketika kita bermain di GBK dan kita menghajar Vietnam 3-0 di negaranya sendiri, tepatnya di Maiden Hanoi. Kita menang 3-0. Di situ kita lihat bagaimana tangguhnya pertahanan Timnas Indonesia. Nah, harapannya jika melihat dari hasil pertandingan 2 pertandingan resmi Timnas Indonesia, tentu ini sudah menjadi gambaran bagaimana kekuatan Indonesia dan bagaimana komposisi lini pertahanan yang mungkin saja akan dipertahankan oleh Sintayong. Tapi memang Sintayong adalah pelatih yang susah ditebak oleh pelatih lawan karena biasa menggunakan
strategi-strategi yang tidak terbaca oleh pelatih-pelatih lainnya. Itulah salah satu kelebihan Sintayong. Nah, jika Sintayong kembali menerapkan atau memainkan pemain yang dipasang ketika kita mengalahkan Vietnam, maka posisi Jordi Amat yang juga dipanggil dan juga Sandy Walsh itu sedikit menepi jika melihat komposisi pola yang dimainkan, yaitu 3-4-3. Berbeda halnya, kita tidak tahu nanti apakah Sintayong akan memerankan 4-3-2-1. Jika memerankan 4-3-2-1, maka bisa jadi kemungkinan yang dipasang adalah Sandy Walsh atau juga Asnawi Mangku Alam. Nah, ini menarik sebab jika ini yang dilakukan, maka semuanya bergantung kepada Sintayong. Seandainya pada lini pertahanan pemain yang akan dinaturalisasi yaitu Kelvin Verdong berhasil dinaturalisasi dan dibawa oleh Sintayong, maka bek kiri biasanya milik Kelvin Verdong jika di klub. Nah, bagaimana kemungkinan untuk di timnas nasional? Kita lihat nanti perkembangan seperti apa. Itulah teman-teman, jika menyoroti lini pertahanan yang menjadi lini vital bagi timnas Indonesia dan membaca pertandingan-pertandingan sebelumnya, ada jaminan seperti itu. Lalu bagaimana dengan informasi terbaru dari timnas Irak? Kita tahu dalam penyisian pra Piala Dunia zona Asia, khususnya di grup F, Indonesia satu grup dengan Irak, kemudian Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Kita saat ini di posisi runner up atau kedua dengan poin 7. Misalkan 2 pertandingan melawan Irak dan juga Filipina tanggal 6 dan 11 Juni mendatang. Maka jika melihat informasi terbaru, Irak itu akan menampilkan 6-7 pemain debutan baru. Artinya pemain-pemain baru yang dipanggil oleh pelatih nasional Irak. Ini tentunya Irak akan bermain aman karena Irak sudah memastikan diri lolos ke round ketiga, maka dia akan sambil melihat bagaimana komposisi kekuatan timnas Indonesia sekarang. Karena timnas Indonesia yang sekarang ini berbeda dengan timnas yang dikalahkan ketika kita kalah 5-1 di Basra. Di situ waktu itu masih ada Jordi Amat dan belum ada Tom Haye serta Ragnar Oratmangun. Nah, ini kemudian pemain-pemain baru yang dipasang oleh Irak nantinya berjumlah 6-7 itu mengindikasikan bahwa Irak akan menampilkan pemain lapis kedua. Jika Irak benar menampilkan lapis kedua, kenapa saya sampaikan seperti ini? Kan tidak mungkin membawa 6-7 pemain dari jauh-jauh itu kalau tidak dimainkan. Sementara ini pemain penting. Karena untuk mengukur dan memberikan jam terbang kepada pemain-pemain yang muda dan baru dipasang. Yang dikombinasi dengan pemain-pemain lama semacam Ali Jasim dan juga Muhammad Ali. Nah, ini kekuatan Irak. Jika ini yang terpasang, maka kesempatan Indonesia untuk mengambil poin dan sekaligus mengamankan posisi untuk masuk pada round ketiga, mengintip dan berpeluang untuk juga memperebutkan tiket menuju Piala Dunia Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada di tahun 2026. Itulah teman-teman informasi yang dapat saya berikan untuk perkembangan timnas Indonesia. Menarik untuk melirik kekuatan pertahanan dan juga tim yang akan menjadi lawan kita secara resmi tanggal 6 yaitu Irak. Tetap semangat dan dukung selalu timnas Indonesia karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.